kita halal bihalal ini kan intinya adalah silaturahmi, dan itu sangat sejalan dengan Pancasila. Dan Pancasila itu lahir di ND, lahir rahimnya itu ada di ND. Terus pertanyaannya, apakah peninggalan pesan-pesan Bung Karno dari ND itu hanya Pancasila itu, atau ada pesan-pesan yang lain? Lalu ada yang mengatakan, oh ada, beliau menulis 12 surat untuk Kiai Hasan di Bogor, ketua Persis waktu itu, dan itu dikenal dengan nama surat-surat Islam. Mari coba kita cek, apa ada pesan-pesan khusus di dalam 12 surat itu. Lalu bukan hanya itu, beliau juga menulis 12 tonel drama yang dipentaskan di ND. Tidak semuanya dipentaskan, tapi semuanya ditulis di ND. Pertanyaannya, apakah ada pesan-pesan khusus di dalam naskah tonel itu? Oke, kalau begitu kita bikin webinar, kita undang mereka-mereka yang meneliti mengenai dua tema itu, ditambah dengan Kraing Rikard. Waktu itu kami undang juga sebagai Dewan Pengarah BPIP, ya, dan juga Adik Koningsani juga waktu itu bicara mewakili komunitas anak ND, moderatornya Ralda. Nah, saya coba sampaikan di sini resumnya. Pertanyaan pertama yang muncul di webinar itu adalah, mengapa Bung Karno dibuang ke ND? Waktu itu para pejuang lebih banyak dibuang ke Bovendigul, ya, dan itu banyak orang dibuang di sana masih bisa ngobrol karena mereka banyak, ratusan ya, mendekati 200 orang di sana, ya. Kita ingat Hatta dibuang di tempat terpencil di Banda, tapi beliau ditemani dengan Syahrir, Sultan Syahrir. Ada teman diskusi, ada teman ngobrol. Soekarno dibuang sendirian ke ND. Belanda membuang juga. Jadi sepertinya Belanda ingin Bung Karno mati di ND, bukan dengan tembakan, bukan dengan siksaan, tetapi dari kebosanan dan kesepian. Karena ND waktu itu desa kecil, penduduk cuma 5.000 orang, dan penduduknya hanya terdiri dari nelayan, petani kelapa, dan petani biasa, petani jagung, ubi, ketela, kayak gitu. Jadi sangat minim pendidikan penduduk dari kota ini. Jadi Soekarno dibuang ke sana, tiba 14 Januari 1934, dan memang cita-cita Belanda untuk membunuh Bung Karno dengan penyebab kebosanan dan kesepian itu hampir terjadi. Ini kita baca di pernyataan Bung Karno sendiri dalam buku Cindy Adams. Beliau mengatakan, menulis di situ, Flores benar-benar menjadi tempat yang sangat menyiksa di saat-saat awal saya, ya. Dan oleh karena itu saya butuh suatu kegiatan yang bisa memacu semangat hidup saya. Jika tidak, bisa-bisa saya akan bunuh diri di tempat ini. Soekarno sampai menulis begitu. Jadi hampir saja berhasil waktu itu misi Belanda untuk membunuh dia di sana dengan cara membuat dia bosan dan sepi. Tetapi justru karena kesadaran itu, kesepian itu, beliau banyak merenung dan memulai membuka diri beraktivitas. Beliau memulai dengan menulis tonel. Setelah menulis, beliau ingin mementaskan, lalu merekrut, membentuk klub tonel. Katanya sekitar ada 100 orang anggotanya, yang aktif sekitar 40 orang. Beberapa di sini mungkin adalah masih keturunan anak atau cucu dari beliau-beliau tersebut. Nah, selain itu pergaulan beliau dengan anak-anak ND, ya. Istilah anak ND kalau kita pakai untuk konteks itu, ya, mereka ada sekitar 40 orang itu. Dari 40 orang itu cuma satu orang, kalau saya tidak salah, namanya Ali Pembe, yang tugasnya menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa ND. Ketika mau mementaskan, Bung Karno harus menjelaskan dalam bahasa ND, tetapi karena beliau menggunakan seorang ini, ya. Itu yang dia, kalau kita lihat nama-namanya, ada yang nama Jawa, Pranoto, itu adalah guru privat dari Ratna Juami, anak angkat dari Bung Karno yang dibawa ke ND waktu itu. Yang lainnya semuanya orang ND dan sangat sederhana. Beliau selain berinteraksi dengan kelompok tonel ini, tentu saja lalu karena ingin mendapat bantuan tempat fasilitas untuk mementaskan tonelnya, berhubungan dengan pastor-pastor SVD yang ada di ND waktu itu, 2 pastor yang tugas di situ, Pater George Puiting dengan Yohanes Bulma, ya. Dua-duanya doktor, sangat tinggi pengetahuan, jadi setara dengan Bung Karno, menjadi teman diskusi, tempat dia meminjam buku dan sebagainya, dan juga
berdebat beberapa hal sesuai dengan isu-isu yang ada di global pada saat itu, ya. Dan dalam webinar itu lalu kita undang khusus yang untuk membedah 12 surat-surat dari ND itu adalah Dr. Asep Salahuddin. Beliau adalah rektor suatu institut agama Islam di Suraloyo, ya. Beliau membedah dan menyimpulkan, semoga saya masih tidak salah ingat ya, menyimpulkan bahwa dalam 12 surat-surat Islam ND itu Bung Karno mengidam-idamkan Islam yang beliau sebut sebagai api Islam, ya. Api Islam itu beliau bedakan dari kelompok yang beliau namakan debu atau abu Islam, ya. Yang api Islam itu ciri-cirinya adalah berkemajuan, artinya membuka diri pada modernitas, ya. Yang kedua rasional, ya. Optimis, ya. Dinamis, dan juga anti kolonial. Tidak lupa anti kolonial. Ini apa? Selain itu, dari surat-surat beliau itu ada juga pesan untuk melakukan apa yang beliau tulis. Ini menurut pemahaman Dr. Asep Salahuddin yang saya sebut tadi, supaya melakukan desakralisasi terhadap Sayyid. Waktu itu disebut Sayyid, saat ini mungkin lebih sering disebut Habib. Bung Karno sudah melihat ada gejala pada saat itu ada sakralisasi terhadap tokoh-tokoh Sayyid ini, dan beliau menganjurkan melakukan desakralisasi terhadap kelompok ini karena itu memacu irasionalitas, karena orang lalu ikut percakapan menganggap itu tokoh sakral, orang ikut sepenuhnya apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh seperti itu. Bung Karno sudah menganjurkan pada saat itu melakukan desakralisasi terhadap Sayyid ini, ya. Dan untuk itu Bung Karno menawarkan dalam surat-surat itu untuk melakukan 3 langkah. Nah, 3 langkah ini mungkin sebenarnya berlaku, begitu juga sifat-sifat dari api Islam tadi itu sebenarnya adalah sifat-sifat yang juga harusnya bisa diterjemahkan sebagai sifat-sifat dari api Indonesia. Orang Indonesia juga harus berkemajuan, harus dinamis, harus optimis, ya, harus rasional, dan harus anti kolonial, ya. Nah, langkah yang diusulkan oleh Bung Karno lewat surat-surat Islam, 12 surat itu adalah pertama, melakukan yang beliau namakan demitologisasi. Jadi mitos-mitos itu harus dilawan, melakukan demitologisasi. Setelah melakukan demitologisasi, lari ke rasional dan lari ke logos, ya. Setelah lari ke rasionalitas, harus membentuk yang dinamakan etos. Jadi perilaku, semangat melawan penjajahan, semangat bekerja, semangat membangun kesejahteraan bersama. Itu ditulis di dalam surat-surat Islam ini, 12 surat itu. Itu pesan-pesan dalam 12 surat, disingkat seperti itu. Lalu bagaimana pesan di dalam tonil, ya? Ada 12 tonil yang beliau tulis. Ibu Maria Maktibis Banda itu meneliti khusus mengenai tonil-tonil ini, dan Ibu Maria mendapat 8 naskah tonil dari 12 tonil itu dari BPIP, lembaganya Kraig Rikard Bagor, ya. Dari naskah yang beliau dapat, yang Ibu Mary dapat, diteliti. Nah, ternyata setelah diteliti, seluruh tonil itu pasti mengandung unsur-unsur ini. Pertama, selalu ada pertempuran, selalu ada penjara, selalu ada pembelaan terhadap harga diri, ya. Tetapi selalu ada solusi akhir, ya. Jadi orang melihat, menurut interpretasi Ibu Mary, Bung Karno melakukan sublimasi kondisi batinnya ke dalam tonil-tonil itu. Dia sedang dalam keadaan pertempuran melawan para penjajah, ya. Tapi dia yakin bahwa akan ada solusi, yaitu mimpinya Indonesia akan merdeka, ya. Dan itu muncul dalam tonil yang beliau kasih judul 1945. Ini luar biasa, itu tahun 1934. Beliau sudah membuat tonil dengan judul 1945. Sayangnya Ibu Mary tidak memiliki naskah tonil dengan judul 1945 ini. Nah, dalam webinar itu terakhir Kraig Rikard mengingatkan, oke, di dalam surat-surat 12 surat ada pesan, di dalam tonil ada pesan, tetapi pesan yang utama ada tidak beliau tulis di ND, ya, tetapi
beliau renungkan di Ende, yaitu Pancasila itu. Ya. Dan ini tentu saja adalah kalau kita ingat nilai-nilai yang tadi disebut, ya, baik yang di Tonil maupun di surat-surat Islam, sebenarnya semua itu sudah dirangkum di dalam konsepsi Pancasila itu. Ya. Jadi sebenarnya itu semacam satu konklusi dari seluruh perenungan dia ketika berada di Ende, berinteraksi dengan pemain Tonil yang sangat sederhana maupun dengan sarjana-sarjana orang Barat yang di sini di Bandung. Beliau selalu berhadapan dengan bule-bule yang adalah penjajah. Di sana beliau berhadapan dengan bule yang mendukung ide-ide revolusionernya, mendukung ide-ide memerdekakan bangsanya, ya. Dan bahkan yang mendorong dia sehingga berpikir bahwa negara yang dia akan bangun nanti adalah negara yang terbuka untuk seluruh. Pertanyaan dari Pater Huiting waktu itu, Bung Soekarno, bagaimana nasib kelompok seperti ibumu yang adalah Hindu, Ibu Soekarno orang Singaraja, agama Hindu, di dalam negara yang kamu impikan? Bagaimana juga posisi kami sebagai Katolik di dalam negara yang kamu impikan? Soekarno dengan tegas waktu itu menjawab, ini catatan bisa dilihat di Serambi Bung Karno di Ende, ya, menjawab bahwa dalam negara yang saya impikan seluruh kelompok diterima dan berdiri sama rata di dalam negara itu. Dan itu dipegang dan kita warisi sampai dengan hari ini, sampai detik ini. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi webinar itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari acara halal bihalal ini. Kita anak Ende berbangga bahwa nilai-nilai luhur bangsa dilahirkan, digali di tanah kita. Tetapi bagaimana sikap kita sekarang terhadap nilai-nilai itu? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap menjaga nilai-nilai itu? Apakah kita kadang-kadang mulai terganggu dengan nilai-nilai lain di luar nilai-nilai itu? Krain Ricard di webinar itu mengatakan saat ini Pancasila mempunyai banyak tantangan. Sebagai ideologi dia ditantang oleh gejala teokrasi, sistem negara yang berdasarkan agama. Ya. Bukan hanya Islam, teokrasi juga ada di agama lain. Ya. Tetapi juga dia ditantang oleh pemikiran liberalisme pasar. Orang bilang neolib itu adalah tantangan terhadap Pancasila. Dia juga ditantang oleh disrupsi teknologi yang membuka begitu banyak peluang, itu juga mengancam ideologi itu. Nah, sila kedua dan sila ketiga itu diancam oleh gejala disintegrasi sosial. Mulai banyak segregasi sosial terbagi karena alasan politik personal. Kita diancam. Nah, sikap kita anak Ende bagaimana? Itu sebenarnya. Sehingga saya sebenarnya ingin mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Ende, di situs-situs Bung Karno di sana bukan hanya dirawat fisiknya, tetapi juga di tempat-tempat tertentu ditulis intisari pesan-pesan Bung Karno yang beliau gali di Ende. Sehingga orang datang ke situ ingat Bung Karno itu berpesan apa kepada bangsa ini dari Ende. Sekali lagi dari Ende. Jadi kalau Surabaya kita kenal daerah di mana pertempuran banyak korban jatuh di Hari Pahlawan, di Aceh ada perang panjang sekali, perang kemerdekaan, di Banjar juga begitu. Ende kita tidak banyak peperangan. Soekarno dikirim ke sana tahun 34 itu karena seluruh pemberontakan di Flores itu sudah mati pada sebelum tahun 1920, sehingga Soekarno tidak punya kemungkinan lagi bertemu dengan orang-orang pembangkang yang beliau bisa bakar-bakar lagi. Ya. Itu sebabnya juga beliau dibuang ke sana. Ya. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, pesan-pesan dari Ende sebagai resume dari webinar itu. Terima kasih. Selamat malam.